Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Untuk segala sesuatu ada harganya. Mau sukses saat besar? Ya kerja keras dari saat ini. Ingin sehat untuk di kehidupan senja nanti? Ya harus menjaga tubuh dari sekarang. Ingin dibantu oleh orang lain ketika kita susah nanti? Ya sering-seringlah membantu orang selagi kita bisa membantu mereka. Untuk segala sesuatu yang baik, maka hal baik juga harus kita lakukan. Begitu pula sebaliknya. Kalau mau sesuatu yang buruk, ya harganya juga sesuatu yang buruk. Malas berusaha dari sekarang. Ya nanti ke depannya, kehidupan yang kita jalani akan semakin sulit. Malas menjaga tubuh dengan olahraga dan juga mengatur pola makan, ya jangan kaget kalau nanti cepat capek dan tubuh sering merasakan sakit. Itulah yang disebut dengan harga yang harus dibayar. Bapak Ibu, mari bersama kita membaca bacaan kita yang terambil dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 30. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mengapa Injil Yohanes begitu berbeda dari Injil Matius, Markus, dan juga Lukas? Kemungkinan besar jawabannya adalah karena Yohanes menulisnya belakangan di abad ke-1 Masehi dan juga di dalam keadaan yang berbeda. Pertanyaan utama yang dihadapi penulis Matius, Markus, dan juga Lukas adalah apakah Yesus memang Mesias yang dijanjikan untuk menghadirkan kerajaan Allah? Tetapi bagi Yohanes, yang mendesak adalah pertanyaan apakah Yesus sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Allah. Beberapa guru palsu telah menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia dan bukan benar-benar Allah. Yang lain mengatakan bahwa Yesus mungkin ilahi, tetapi dia hanya tampak sebagai manusia. Maka Yohanes pun menulis untuk melawan kedua ajaran tersebut. Yohanes menuliskan hanya Yesus yang sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Allah, yang dapat memberikan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Tema yang konsisten dikumandangkan di sepanjang Injil Yohanes merupakan bahwa Yesus adalah penyertaan Allah itu sendiri, yang kemudian memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Karya-karya seni Michelangelo mengeksplorasi banyak segi kehidupan Yesus. Tetapi salah satu karyanya yang paling mengharukan datang dari salah satu yang paling sederhana. Pada dekade 1540-an, Michelangelo membuat sketsa Pietà, atau gambar ibu Yesus yang sedang memangku tubuh Kristus yang telah mati, untuk sahabatnya Victoria Colonna. Gambar yang dibuat dengan kapur itu melukiskan Maria yang menengadah ke langit sambil memangku tubuh sang putra yang sudah kaku. Menjulang di belakang Maria adalah sebuah salib yang pada palangnya tercantum kata-kata dari sajak berjudul Paradise, karya Dante. Tidak terpikirkan oleh mereka harga darah yang tertumpah.
Maksud Michelangelo sangat tegas. Ketika kita merenungkan kematian Kristus, maka kita juga harus memikirkan besarnya harga yang telah Ia bayar. Harga yang telah dibayar oleh Kristus tercakup di dalam ucapannya sebelum Dia mati. Sudah selesai. Istilah sudah selesai atau tetelestai bisa berarti sesuatu utang yang telah dibayar lunas. Maka suatu tugas yang sudah tuntas dikerjakan, sebuah korban yang telah dipersembahkan, atau sebuah mahakarya yang lampung telah selesai dibayarkan. Setiap pengertian tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan karya Tuhan Yesus bagi kita di kayu salib. Dan mungkin karena itu pula lah Rasul Paulus kemudian menuliskan, "Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Kerelaan Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita menjadi bukti abadi bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Dan ketika kita merenungkan besarnya harga yang telah Dia bayar, maka kita juga seharusnya bisa memuji cinta kasih-Nya dan bersyukur untuk pengorbanannya di dalam kehidupan kita. Melalui firman ini, semoga kita dimampukan untuk merenungkan dan melakukannya. Selamat pagi, selamat menjalani hari, dan juga selamat menghayati Sabtu Sunyi. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin.